Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Perdagangan untung. Ya Abu Yahya. Perdagangan untung. Muhammad Rasulullah. Siapakah di antara kita, wahai kaum muslimin yang tidak mengenal Syuhaib al-Rumi, tidak mengetahui kisah tentang dirinya dan biografinya? Akan tetapi yang sering tidak diketahui oleh kita adalah bahwa Syuhaib bukanlah berasal dari bangsa Romawi. Dia adalah orang Arab asli. Ayahnya berasal dari Bani Numair dan ibunya berasal dari Bani Tamim. Mengapa Syuhaib dinisbatkan kepada bangsa Romawi? Ternyata ada sebuah kisah yang senantiasa diingat dalam sejarah dan diceritakan oleh legenda. Sekitar 2 dekade sebelum masa kenabian ada seorang yang menjadi gubernur daerah Al-Ubulah bernama Sinan bin Malik An-Numairi. Dia menjadi seorang gubernur dalam rezim Kisra Raja Persia. Anak yang paling dicintai oleh Sinan adalah seorang anak yang belum genap berusia 5 tahun dan ia panggil dengan nama Syuhaib. Syuhaib memiliki wajah yang ceria, rambutnya berwarna merah. Selalu aktif dan riang, dan ia memiliki 2 bola mata yang memancarkan kecerdasan dan kepintaran. Ia juga merupakan bocah yang periang, memiliki jiwa yang tenang dan selalu membuat hati ayahnya merasa senang dan membuat ayahnya lupa akan segala permasalahan jabatannya. Ibu Syuhaib berangkat dengan membawa anaknya yang kecil dan rombongan yang terdiri dari para kerabat dan pembantunya ke sebuah kampung bernama Al-Sani di negeri Irak untuk beristirahat dan berekreasi. Lalu sebuah pasukan dari tentara Romawi menyerang kampung tersebut, membunuh para penjaganya, mencuri harta dan menawan penduduknya. Salah seorang yang menjadi tawanan adalah Syuhaib. Syuhaib dijual di pasar perbudakan di negeri Romawi. Maka ia mengalami pergantian tuan, karena selalu berpindah dari tuan yang satu kepada yang lain. Dalam kondisi demikian ia seperti ribuan budak baru lainnya yang bertugas di istana-istana untuk mengenali masyarakat Romawi lebih mendalam. Ia mendapati bahwa dalam istana-istana mereka amat penuh dengan perbuatan hina dan keji. Ia mendengarkan dengan telinganya kezaliman dan perbuatan dosa yang mereka perbuat. Maka ia pun membenci masyarakat Romawi dan menganggap mereka hina. Ia pernah berkata bahwa masyarakat seperti ini tidak dapat disucikan kembali kecuali dengan angin topan. Meskipun Syuhaib tumbuh dewasa di negeri Romawi dan besar di antara penduduknya. Meski ia sudah melupakan Arab, atau hampir melupakannya, akan tetapi tidak pernah sirna dalam dirinya bahwa ia adalah seorang berkebangsaan Arab yang pernah tinggal di tengah padang pasir. Kerinduannya tidak pernah pupus hingga pada hari ia dibebaskan, ia langsung menuju tanah asalnya. Ia semakin rindu kepada negerinya Arab saat ia mendengar seorang pendeta Nasrani berkata kepada salah seorang tuannya, sudah dekat datangnya sebuah zaman di mana akan muncul di Mekah di Jazirah Arab seorang nabi yang membenarkan ajaran Isa putra Maryam, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian Syuhaib memiliki kesempatan untuk kabur dari perbudakan tuannya. Ia langsung menuju ke Mekah dan jantung Arab tempat diutusnya seorang nabi yang telah dinanti-nanti. Begitu sesampainya di sana, manusia menyebutnya dengan nama Syuhaib si Romawi karena bahasanya yang sulit dimengerti dan rambutnya yang berwarna merah. Syuhaib lalu bergabung dengan salah seorang pembesar di Mekah yang bernama Abdullah bin Jud'an. Ia lalu bekerja sebagai seorang pedagang, maka datanglah kebaikan dan harta yang banyak pada dirinya.
Namun meski Syuaib telah sibuk dengan perdagangan dan usahanya, namun ia tidak melupakan ucapan pendeta Nasrani dulu. Maka setiap ia teringat akan ucapan pendeta tersebut, ia akan bertanya pada dirinya, kapankah hal ini terjadi? Tidak lama berselang, jawaban pun datang kembali ke Mekah dari salah satu perjalanannya. Lalu ada yang mengatakan kepadanya bahwa Muhammad bin Abdullah baru saja diutus sebagai nabi, dan kini ia berdakwah kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak mereka untuk berbuat adil dan baik. Melarang mereka berbuat keji dan mungkar. Syuaib bertanya, bukankah dia adalah orang yang dikenal oleh penduduk Mekah dengan Al-Amin, orang yang terpercaya? Kemudian orang tersebut menjawab, ya, benar. Syuaib bertanya, lalu, di mana tempatnya? Orang itu menjawab, di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam 69 dekat Bukit Syafa. Akan tetapi waspadalah jangan sampai ada orang Quraisy yang melihatmu. Jika mereka melihatmu, pasti mereka akan menyiksamu. Mereka akan menyiksamu sedangkan engkau adalah orang asing yang tidak memiliki suku dan keluarga yang dapat melindungimu. Syuaib berangkat menuju rumah Al-Arkam dengan amat hati-hati. Sesampainya di sana, ia menjumpai Ammar bin Yasir di depan pintu, dan ia sudah mengenal dia sebelumnya. Syuaib agak grogi sejenak, kemudian ia menghampirinya lalu berkata, apa yang kau hendak lakukan, ya Ammar? Ammar lalu bertanya balik, engkau sendiri, apa yang hendak engkau lakukan? Syuaib menjawab, aku ingin menjumpai orang ini untuk mendengarkan apa yang ia katakan. Ammar membalas, aku pun hendak melakukan hal yang sama. Syuaib berkata, kalau begitu, mari kita masuk sama-sama dengan berkah Allah. Syuaib bin Sinan al-Rumi dan Ammar bin Yasir menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Lalu cahaya keimanan terbit di hati mereka berdua. Keduanya berlomba untuk menjulurkan tangan mereka ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya. Keduanya menghabiskan hari mereka bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerap petunjuk beliau dan menemani beliau sepanjang hari. Keduanya keluar meninggalkan Rasulullah di kegelapan malam. Masing-masing telah membawa cahaya di dalam dada mereka yang dapat menyinari seluruh dunia. Syuaib merasakan penyiksaan dirinya yang dilakukan oleh para suku Quraisy. Bersamanya adalah Bilal, Ammar, Sumayyah, Habab dan lain-lain yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk ke surga. Mereka merasakan kebengisan suku Quraisy yang jika dipindahkan ke gunung, pasti gunung tersebut akan hancur berantakan. Syuaib merasakan semua penderitaan itu dengan jiwa yang tenang lagi sabar. Dan ia menyadari bahwa jalan ke surga syarat dengan penderitaan. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Syuaib berniat untuk berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Akan tetapi Quraisy mengetahui rencana Syuaib untuk berhijrah, lalu mereka menghalangi Syuaib untuk melaksanakan niatnya. Suku Quraisy juga memasang beberapa orang untuk memata-matai Syuaib agar ia tidak lari dari mereka sehingga membawa apa yang telah ia dapatkan dari mereka lewat perdagangan berupa emas dan perak. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berhijrah, Syuaib menunggu-nunggu saat yang tepat untuk menyusul mereka, akan tetapi ia tidak berhasil. Itu dikarenakan karena mata para pengintai selalu mengawasi gerak-geriknya. Karenanya, ia tidak bisa menemukan jalan kecuali dengan sebuah tipuan. Pada suatu malam yang dingin, Syuaib bolak-balik ke kamar kecil seolah-olah ia ingin buang air. Ia belum juga selesai dari buang airnya, maka ia kembali lagi ke kamar kecil. Salah seorang yang mengawasinya berkata, bersantailah kalian, Lata dan Uzza telah membuatnya mual-mual. Kemudian mereka mulai merebahkan diri. Dan tak lama kemudian mereka tertidur. Begitu mereka tak sadarkan diri, Syuaib menyusup pergi dan menuju ke Madinah.
Tidak lama setelah Syuhaib pergi, para pengintai Syuhaib sadarkan diri. Mereka langsung lompat dari kuda mereka, lalu menghentakkan tali kendalinya guna menyusul Syuhaib. Saat Syuhaib menyadari bahwa mereka menyusulnya, ia berdiri di sebuah tempat yang tinggi, lalu mengeluarkan anak panahnya dari sarung. Ia mengerahkan busur sambil berkata, "Wahai bangsa Quraisy, demi Allah, kalian telah tahu bahwa aku adalah orang yang paling hebat dalam memanah dan paling tepat mengenai sasaran. Demi Allah, kalian tidak akan dapat menangkapku sehingga setiap anak panah yang aku miliki dapat membunuh satu orang dari kalian. Lalu aku akan mengibaskan pedang kepada kalian, bila anak panah yang aku miliki telah habis." Lalu salah seorang dari Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tak akan membiarkan engkau berlari membawa diri dan hartamu. Engkau dulu datang ke Mekah tanpa membawa apa-apa dan kau adalah seorang miskin dulunya. Sekarang engkau telah kaya dan telah mencapai posisi seperti saat ini." Syuhaib lalu berkata, "Bagaimana pendapat kalian, bila aku tinggalkan hartaku? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Syuhaib menunjukkan tempat penyimpanan harta di dalam rumahnya di Mekah. Lalu bangsa Quraisy mendatangi tempat itu dan mengambil harta Syuhaib. Kemudian mereka membiarkan Syuhaib berangkat. Syuhaib langsung berangkat ke Madinah untuk menyelamatkan agama Allah. Ia tidak menyesal dengan harta yang telah ia berikan meskipun ia telah mengumpulkannya sepanjang umur. Setiap kali ia merasa lelah dalam perjalanan, maka kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya kembali semangat dan meneruskan perjalanannya. Saat ia tiba di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Syuhaib yang datang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyambutnya dengan ramah seraya berkata, "Perdagangan untung, ya Abu Yahya. Perdagangan untung." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sampai wajah Syuhaib yang kemudian berkata, "Demi Allah, tidak ada yang mendahuluiku dalam perjalanan ini, ya Rasulullah. Tiada yang memberi kabar kepadamu tentang kedatanganku selain Jibril. Benar, telah beruntung perdagangan dan benar wahyu dari langit itu." Dan ini disaksikan oleh Jibril, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang Syuhaib yang berbunyi, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Quran Surat Al-Baqarah 2:207. Beruntung sekali Syuhaib bin Sinan al-Rumi, dan ia beruntung dengan tempat kembali yang amat baik.